Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Denny Indrayana. Pencalonan Anies coba digagalkan dengan PK Muldoko. Ya sobat sekalian, kita ketahui PK Muldoko masih dalam proses ya, dan bisa menjadi ancaman ke depan buat Anies ya, dan menjadikan jalan. Ya bisa jadi gitu ya, Anies itu tidak bisa nyapres gara-gara PK Muldoko yang sudah 16 kali gagal dalam proses peninjauan sebelumnya ya. Bisa jadi dengan intervensi dalam tanda kutip oleh kekuasaan ataupun yang mempunyai kemampuan ya untuk dalam kontestasi pilpres ini, bisa jadi ya lempengkan ya, atau dikabulkan. Bagaimana selengkapnya sesuai dilansir oleh newsrepublika.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republika.co.id Jakarta. Guru Besar Hukum Tata Negara UGM Denny Indrayana mengatakan Presiden Joko Widodo terus melakukan kerja politik untuk ikut memenangkan pemilihan presiden Pilpres 2024. Bukan sebagai pasangan calon peserta Pilpres, melainkan untuk memastikan pasangan yang didukung bisa menang dalam kompetisi Pilpres 2024. Menurut Denny, keterlibatan aktif Presiden Jokowi yang ikut cawi-cawi dalam Pilpres 2024 adalah salah satu ancaman nyata bagi demokrasi Indonesia. Sebagai orang yang mengangkat salam dua jari dan ikut memilih Jokowi di Pilpres 2024, saya merasa bertanggung jawab untuk tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan konstitusional yang sangat fatal dan membahayakan kehidupan berbangsa, kata Denny di Jakarta Selasa. Dia menerangkan, setiap orang tidak terkecuali Presiden Jokowi sekalipun berhak punya pilihan dan preferensi terhadap calon presiden capres. Tetapi ia menilai ketika elit satu yang sedang menjabat menyalahgunakan kewenangan dan pengaruh yang dimilikinya untuk memenangkan paslon yang didukungnya, maka Jokowi jelas telah melanggar konstitusi. Karena salah satu tugas utama presiden adalah memastikan setiap pemilu berjalan free and fair. Sebab dengan kekuatan dan jaringan yang dimilikinya, sang presiden punya peluang besar untuk mempengaruhi hasil pemilu. Akibatnya arena pertandingan tidak lagi adil bagi semua paslon, utamanya yang tidak mendapat dukungan sang presiden, ujar mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Wamenkumham tersebut. Denny menganggap Jokowi tidak ingin lagi mengalami kekalahan sebagaimana kisah pemilihan Gubernur DKI 2017 ketika jagoannya Basuki Cahayapurnama alias Ahok kalah dari Anies Rashid Baswedan. Karena itu untuk Pilpres 2024 sambung dia, Jokowi betul-betul mengambil peran sebagai the real kingmaker. Sayangnya dalam bentuk yang salah satunya dengan mendukung upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko ke pengurusan Partai Demokrat di Mahkamah Agung. Jika gugatan dikabulkan, maka Demokrat dikuasai Muldoko dan Koalisi Perubahan bisa bubar. Tanpa menafikan adanya kemungkinan dinamika dan perubahan, Presiden Jokowi terbaca mendukung paslon Ganjar Pranowo Sandiaga Uno. Lalu juga mencadangkan sokongan kepada Prabowo Subianto Airlangga Hartarto sambil tetap berusaha menggagalkan pencapresan Anies Baswedan yang kemungkinan berpasangan dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Sepanjang partainya tidak berhasil dicopet Muldoko, tentu dengan persetujuan Presiden Jokowi, kata Denny. Dia menerangkan di panggung depan alias di hadapan publik, keterlibatan Jokowi dalam Pilpres 2024 selalu dibantah. Namun dalam realitas panggung belakang, menurut Denny, ketika melakukan lobby di ruang tertutup, langkah dan kerja politik nyata dan serius. Denny menganalisis target Jokowi, siapapun presiden penggantinya adalah orang yang bisa mengamankan dan melanjutkan program kerjanya. Kepada seorang petinggi negara, salah seorang lingkar utama istana, menurut dia Jokowi mengatakan paling tidak ada dua hal yang diinginkan sesudah lengser pada 2024. Satu, proyek IKN ibu kota negara harus berlanjut, serta dua, tidak ada masalah atau kasus hukum yang menyeret Jokowi ataupun keluarganya, kata Denny. Ya itu ya sobat sekalian, terkait juga ganjalan ya, yang itu bisa membuat Anies tidak bisa tidur ya. Yaitu pertama PK Muldoko yang bisa jadi dikabulkan oleh MA, dan itu tidak ada yang bisa mengubah yang mempunyai kekuasaan dalam hal ini kecuali kekuasaan atau hal yang di atas ya, kekuasaan istana gitu ya.
Dan kemudian yang kedua adalah potensi dipaksakannya kasus Formula E ya. Jadi dua kasus ini yang bisa kalau ini salah satunya itu PK Muldoko itu bisa dimasukkan ataupun dikabulkan, maka sudah bubar gitu ya, karena tidak mungkin Demokrat hasil pegalan Muldoko nanti itu mendukung Anies ya, karena koalisi perubahan itu sangat rentan ya. Satu saja koalisi atau satu saja partai itu keluar dari koalisi, maka suaranya nggak cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2222 Undang-Undang Pemilu ya, minimal 20% presidential threshold harus dipenuhi. Nah, apakah ini bisa diwujudkan ya untuk memenangkan PK Muldoko? Ya bisa saja terjadi ya, mengingat track record hukum kita itu masih sangat bermasalah ya. Bagaimana setiap equality before the law itu sangat tidak dijunjung tinggi ya di era saat ini ya. Kemudian juga represivitas ya, hak untuk berbicara juga cenderung dibatasi ya. Para aktivis ya yang mengkritik keras kepada pemerintah, termasuk juga para ulama juga direpresif ya. Habib Rizik mengatakan saya sehat, itu divonis dengan 6 tahun ya, kemudian di courting jadi 4 tahun dan sekarang dipotong 2 tahun, dan sekarang Habib Rizik menjalani masa pembebasan bersyarat pun dengan hukum-hukum kepada aktivis yang lain. Yang terbaru yaitu Gus Nur dan juga Bambang Tri yang hanya menginginkan transparansi tentang ijazah itu ya, hingga saat ini tidak pernah kunjung dihadirkan ijazah aslinya, malah divonis dengan 6 tahun ya, sangat miris ya. Hanya menyampaikan ataupun mencari kebenaran ya, hukumannya hampir sama kurang lebih seperti ya orang melakukan kejahatan seperti korupsi. Nah, sekarang PK Muldoko bagaimana prospek ke depannya? Bisa saja gitu ya. Makanya saat ini yang bisa dilakukan oleh civil society atau masyarakat adalah desakan ya, karena desakan atau people power. Kalau people power itu nggak kuat ya, diam-diam saja gitu ya, adem-adem saja, dan ini tidak ada perlawanan, maka bisa dipastikan semuanya itu akan berjalan mulus ya. Karena negeri ini itu khawatirnya itu dengan people power atau desakan publik, atau bahasa dalam medsos itu ya, no viral no justice. Kalau tidak viral, tidak ada desakan publik, tidak ada pergerakan massa yang besar ya, maka segala hal itu bisa hilang dengan sendirinya atau mulus ya, tanpa ada halangan. Maka kita berharap saja gitu ke depannya ya, pemilu yang ke depan itu tidak terjadi kecurangan. Kalau sudah kecurangan itu bersifat TSM, terstruktur sistematis dan masif, maka siapapun itu ya, idealisme itu tidak akan bisa diajukan, yaitu tentang perubahan gitu ya. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.